Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, khususnya jamaah TV Dakwah Al-Seru yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan semua fasilitas yang Allah berikan kepada diri kita, kita mampu menggunakannya untuk membuat diri kita semakin taat ibadah kepada Allah, dan juga memberikan kekuatan kepada diri kita untuk melindungi diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para dermawan, jamaah TV Dakwah Al-Seru yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan sedikit duduk, kemudian bertafakuh fiddin, dan insya Allah tema yang kita angkat di tanggal 1 Februari 2026 ini, kita akan membahas berkaitan dengan Islam dan kesehatan mental, yang kemudian ini akan berbicara berkaitan dengan menemukan ketenangan pada jiwa kita di tengah kecemasan hidup yang kita lalui. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama berbahagia, para jamaah TV Dakwah Al-Seru dimanapun Anda berada, kita sangat paham, bahkan kita sangat mengetahui, sesungguhnya di era serba modern ini, maka masalah kesehatan mental itu akan menyelimuti diri kita, seperti kecemasan, kemudian di sana juga ada stres, lalu kemudian di sana juga ada depresi, dan kemudian ada krisis hubungan sosial yang kemudian itu juga semakin banyak dialami oleh masyarakat kita. Tekanan ekonomi ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, lalu tuntutan sosial, dan kemudian media digital, dan ketidakpastian hidup yang sering membuat hati kita gelisah. Maka teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para orang baik, dan kemudian jamaah TV Dakwah Al-Seru yang berbahagia, Islam itu datang sebagai agama rahmatan lil alamin. Tidak hanya ia mempunyai keberlangsungan untuk mengatur ibadah lahiriah saja, tetapi juga menyembuhkan jiwa dan menenangkan hati kita. Al-Quran dan Sunnah tentu hadir sebagai pedoman kesehatan mental untuk menyempurnakan perjalanan kehidupan kita. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, bahkan Allah memberikan isyarat kepada kita dengan firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Coba diperhatikan konsep ayat di atas. Sumber ketenangan sejati bukan harta atau status, melainkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir itu adalah terapi hati dari kecemasan dan kegelisahan yang selama ini kita alami. Lalu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah juga memberikan ketegasan kepada diri kita, dan ini sekaligus membuka pemikiran kita dan mengingatkan kita lagi
dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tentu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Itu harus kita garis bawahi. Ya, sekali lagi, Allah tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan pembelajaran kepada kita, bahkan menenangkan jiwa yang tertekan, bahwa setiap ujian itu disesuaikan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada firman-Nya di ayat yang lain, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan, kata Allah, pasti ada kemudahan. Dan ini diulang 2 kali. Memberikan informasi kepada kita jamaah bahwa depresi dan kepedihan bukanlah akhir segalanya. Karena setiap kesulitan itu pasti disertai dengan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya adalah kebaikan bagi dirinya. Hadis di atas memberikan informasi kepada kita tentang cara pandang iman membuat seseorang lebih tangguh secara mental dalam menghadapi masalah yang ia hadapi. Lalu pada hadis berikutnya Rasulullah SAW menegaskan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Mengajarkan kepada kita untuk berdoa, ya Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi, ya dari kegelisahan, wal hazani, dan dari kesedihan. Hadis riwayat Muslim. Maka Islam sesungguhnya mengakui gangguan mental dan mengajarkan doa sebagai bentuk terapi spiritual terkait gangguan mental tersebut. Pada hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan juga, laisha syadidu bis sura'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu, kata Rasulullah SAW, bukanlah yang menang bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya saat ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka maksud hadis di atas memberikan informasi kepada diri kita bahwa kesehatan mental dalam Islam sangat terkait dengan pengendalian atau perbaikan emosi kita terhadap suatu permasalahan. Lalu dengan konsep di atas, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menasihati kita dengan mengatakan bahwa penyakit hati seperti cemas, iri, dan kemudian putus asa itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Dan obatnya adalah zikrullah, kemudian ilmu dan tazkiyatun nafs. Lalu yang kedua, Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita dalam Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran adalah obat bagi hati, termasuk penyakit sedih, takut, dan kemudian gelisah. Hasan Al-Basri rahimahullah juga menyampaikan kepada kita, beliau berkata bahwa kegelisahan hati itu muncul karena cinta dunia yang berlebihan. Sedangkan ketenangan itu lahir dari ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kepada kita, beliau menekankan pentingnya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena prasangka buruk tentunya akan merusak ketenangan jiwa seorang mukmin. Kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hubungan Islam dengan problem psikologi itu memang sangat-sangat erat, ya, berkaitan dengan kecemasan. Maka Islam itu mengajarkan untuk tawakal, agar kecemasan itu tidak menyelimuti diri kita. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan baginya apa yang dia inginkan.
Lalu yang kedua, depresi. Ya, Islam menanamkan agar ada harapan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Putus asa adalah sifat yang dilarang dalam Islam, sehingga kita itu tidak depresi sebagaimana yang saat sekarang ini kita alami. Yang ketiga, stres. Ini juga Islam mengajarkan untuk menghilangkan stres dengan pelaksanaan sholat, sabar, dan kemudian doa agar kita mendapatkan penenangan jiwa. Lalu permasalahan hubungan sosial kita, maka Islam mendorong untuk melakukan silaturahmi. Islam mendorong untuk adanya empati. Islam mendorong untuk adanya akhlak mulia yang sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita berkaitan hubungan sosial kita. Lalu kemudian yang berikutnya adalah syukur. Itu adalah satu karakter yang harus kita miliki karena syukur dapat mengubah fokus dari kekurangan menjadi nikmat, menumbuhkan kebahagiaan batin kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka keutamaan dari menjaga kesehatan mental dengan ajaran Islam ini akan memberikan dampak positif pada diri kita. Yang pertama, ya, hati kita pasti akan lebih tenang dan stabil. Yang kedua, kita tentu akan lebih kuat menghadapi ujian hidup yang datang silih berganti pada diri kita. Yang ketiga, hubungan sosial kita pasti akan lebih normal dan harmonis. Yang keempat, kita akan dekat dengan Allah tanpa pamrih. Walaupun rintangan, tantangan selalu datang menghampiri diri kita dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, maka semuanya bisa teratasi dengan baik. Yang kelima, tentu akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan kemudian mampu mengerti tentang makna hidupnya yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupannya. Jadi jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita tiba pada kesimpulan pembahasan materi di atas bahwa kita harus paham sesungguhnya Islam itu adalah agama yang sangat peduli, ya, terhadap apa? Kesehatan mental manusia. Ya, kecemasan, stres, dan kemudian depresi bukan tanda lemahnya iman, namun iman adalah jalan penyembuhnya. Dengan zikir, doa, bahkan tawakal, dan kemudian dilanjutkan dengan syukur, hati manusia itu akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Maka ketika jiwa kita ini sehat, ya, kita harus tahu itu terjadi karena ibadah kita yang baik, akhlak kita yang baik, dan kemudian kehidupan kita kepada sesama juga diliputi dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mampu menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan mampu juga menjauhi diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga konsep Islam dan kesehatan mental ini dapat kita pahami dengan baik, dapat kita mengerti dengan seksama, agar kita bisa mampu menemukan ketenangan jiwa di tengah kecemasan hidup yang selama ini kita alami. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga memberikan manfaat. Silahkan di-share agar yang lain juga mendapatkan ilmu sebagaimana yang kita dengarkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.